Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat semua. Hari ini kita akan membahas organ gerak manusia dan hewan. Sebagai makhluk hidup, tentu manusia dan hewan pernah bergerak. Di antara fungsi organ gerak yaitu untuk berjalan, berlari, berenang, menggenggam, memanjat, dan lain sebagainya. Hewan bisa dibedakan berdasarkan jenis tulangnya. Ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Salah satu cirinya, otaknya terlindungi oleh rangka. Dari gambar ini, kita lihat hewan-hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang berada di sebelah kiri. Di antaranya mamalia, burung, ikan, dan reptil. Sementara hewan-hewan avertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya, hewan-hewan avertebrata biasanya susunan syarafnya berada di perut, dan beberapa hewan ini memiliki rangka luar. Beberapa di antaranya yaitu serangga, siput, cacing, gurita, bintang laut, dan lain sebagainya. Adapun alat gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Jadi tulang tidak akan bisa bergerak secara sendiri kecuali setelah digerakkan oleh otot. Sekarang kita akan membahas tulang penyusun rangka tubuh manusia. Secara umum, tulang dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu tengkorak atau tulang kepala, tulang rangka badan, dan tulang anggota gerak. Tulang berfungsi antara lain sebagai penegak atau penahan tubuh, sebagai pemberi bentuk pada tubuh, sebagai pelindung organ tubuh yang vital, sebagai tempat di mana sel darah merah dibentuk, sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak yang terdapat di sumsum kuning, sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor, dan juga sebagai tempat melekatnya otot. Ini adalah salah satu contoh bagian tulang anggota gerak atas. Sebagai informasi, tulang anggota gerak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah atau kaki. Sebagai salah satu anggota tubuh yang penting, maka kita juga harus menghindari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Adapun macam-macam kelainan pada organ pasif atau tulang yaitu diantaranya fraktura, osteoporosis, riket, fisura, artritis, lepas sendi, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kifosis adalah keadaan di mana tulang membengkok ke arah depan, sehingga tulang ataupun postur badan menjadi membungkuk. Sedangkan lordosis menyebabkan tulang membengkok ke arah belakang, sehingga badan akan condong menjadi ke belakang. Sedangkan kelainan skoliosis disebabkan karena tulang membelok ke samping. Hal ini bisa disebabkan karena posisi duduk yang kurang tepat. Cara menghindari kelainan dari tulang antara lain dengan sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum minuman berkalsium seperti susu. Kemudian menjaga atau membiasakan duduk dengan posisi yang tepat, dan jangan lupa untuk
untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat gerak aktif, yaitu otot. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Otot manusia secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel. Otot ini biasanya kita temukan di organ-organ pencernaan. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dan digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, karena otot-otot ini biasa kita temukan menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap dan terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Sekarang, mari kita coba untuk menghubungkan antara lokasi-lokasi otot-otot dalam tubuh manusia. Sekarang, mari kita membaca wacana mengenai fungsi otot bagi tubuh manusia. Setelah membaca wacana tadi, mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dalam paragraf 1, ide pokoknya menyatakan bahwa otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Apakah kalian sudah menemukan ide pokok untuk paragraf kedua? Adapun macam-macam kelainan pada organ gerak aktif antaranya hipertrofi, di mana kondisi otot membesar secara tidak seimbang. Atrofi, kebalikan dari hipertrofi, yaitu otot tiba-tiba mengecil dan mengkerut. Kemudian ada juga stiff atau kaku leher. Biasanya kita kenal dengan istilah salah bantal. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus ini biasanya disebabkan dari bakteri yang menempel pada paku yang karat. Paku yang karat tersebut bisa menembus ke kaki kita atau organ tubuh kita yang lain, sehingga bakteri masuk dan merusak jaringan-jaringan otot. Selanjutnya adalah kram otot. Jika kita berolahraga, kemudian tidak pemanasan terlebih dahulu, maka bisa jadi kita akan mengalami kram otot.
Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.